Jadi mengkasat sesuatu yang hadir yang dalam hati. Begitu juga niat puasa. Jadi ketika kita mengkasat puasa dalam hati, puasa dan sifat-sifatnya itu harus hadir dalam hati kita, persis seperti hadirnya kopi tadi. Ya. Cuman kopi je dapat hadir dengan puasa payah. Nyan karena pengetahuan kita terhadap kopi lebih baik daripada pengetahuan kita terhadap puasa. Lebih dari kopi dengan puasa. Nyan tagai persoalan. Sebenarnya sama-sama aja. Mambak masalah muturi tagai kurang muturi dengan puasa. Nah, orang ke puasa kamu pelotun muturi tanggot dengan puasa. Nah, nyan kasus. Wa yusannu fi awali syahri ayyanwiya sauma jami'ah wa dzalika yughni an tajdidiha fi kulli lailatin indal Imam Malik. Dan disunatkan pada awal bulan, malam pertama, tanya yang kacau baro berarti malam baro, malam Sabtu kalewat. Ayyanwiya bahwa berniat ia sauma jami'ah, puasa seluruh bulan Ramadan. Jadi malam pertama sunat kita niat puasa sepanjang bulan Ramadan itu. Nah, kalau malam-malam lain lafaz niat nawaitu sauma ghadin, aku puasa esok hari, berarti satu hari. Malam pertama jangan seperti itu. Seyogyanya sunat niat malam pertama nawaitu sauma syahri Ramadan atau nawaitu sauma Ramadan kullihi. Aku niat puasa Ramadan sepenuhnya. Tahu punya bahasa Aceh nak mengatakan lunit puasa si bulan punah bulan Ramadan baktonnya karena Allah Taala. Ya, malam pun dengan baik singgah tak kata ni si bulan punah aja. Nawaitu sauma ramadhani kullihi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Seperti itu sunat malam pertama. Nah, niat yang seperti itu, niat di malam pertama berpuasa sebulan penuh, wadzalika yughni an tajdidiha, tidak memerlukan lagi memperbaharui niat pada malam-malam yang lain. Nah, fi kulli lailatin indal Imam Malik, menurut Imam Malik. Jadi kalau merujuk pada mazhab Malik, niat di malam pertama berpuasa sebulan penuh itu membuat kita di malam yang lain tidak perlu niat lagi. Tapi nyoka merujuk mazhab Malik, mazhab Syafi'i mana? Tip malam payah hadis. Hana nunit, hana puasa aja tengok. Kalau merujuk kepada mazhab Imam Malik, di saat malam pertama kita sudah niat sebulan penuh, maka malam lain tidak perlu lagi niat. Nah, tinggal baju-baju tahu tak kai. Nyan mazhab Malik tapi baik jampu-jampu mazhab tu yo. Nah. Maka fayusannu dzalika indana, maka karena dalam mazhab Malik seperti itu, maka disunatkan niat sebulan penuh di malam pertama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kenapa? Li'annahu rubbama nasyatan bita fi ba'dil layali fayuqallidul imama malikan. Karena kalau terjadi kasus nanti seseorang lupa menjatuhkan niat pada waktu malam pada sebahagian malam-malam Ramadan, maka ia bisa bertaklid kepada mazhab Malik. Mono kasus monyo mazhab Syafi'i, kalau tidak niat di waktu malam, maka di waktu siangnya tidak ada puasa, tapi wajib imsak. Kalau di malam pertama kita niat puasa sebulan penuh, maka kasus itu bisa kita hindari dengan cara bertaklid nanti kepada mazhab Malik. Bak saboh malam
Bak Sabah Huro terjadi kasus. Bantingan ke apa lo hana kunit beklam. Kasus ji hana tanit beklam. Monyo mantong bersikeras dengan madhab teror di Syafi'i hana puasa juga. Tapi tinggal malam pun na kunit ku puasa di bulan puno. Nyan karena solusi untuk tetap bisa berpuasa pada hari itu. Solusinya apa? Tinggal dalam hati kita berniat pindah madhab. Monyo lagi nyan ka ke uronyo ku puasa ngon madhab Imam Malik sah puasa. Kaji dah puasa. Nah solusi maka ke sunat walaupun madhab tanyo hanjir lagi nyan. Artinya jika belum madhab lain. Karena ada madhab lain Islam sih beda bikin kau Islam. Maka tanyo hanjir hatta asuk kepada madhab sabah madhab. Para ulama sudah mengatakan 4 madhab yang muktabar itu semuanya benar. Jadi hanjut putalahnya, itanyo nyo yang lebih pah nyo ada bubut. Nawat deh hana pah ngan tu je ada bubut dah lain. Nyan kasus ni. Mamunyo na kasus sambah tu nengku malam pun hana genit puasa 3 bulan puno. Malam nyan 2 genit jeut ke puasa mandang. Guna taklid pada mazhab Malik hanjut. Jeut taklid kepada mazhab Hanafi. Semalam pun hana nenit puasa 3 bulan puno. Bak malamnya kedua nenit tak ada ngera mazhab Syafi'i hanjit dah puasa, tak ada ngera mazhab Malik hanjit dah puasa. Nah mazhab sabah tu yang mendang jit puasa, mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi sekalipun puasa wajib boleh niat di pagi hari. Ada puasa wajib jernit bengoh ligomnyan. Kah. Kemudian yang lebih penting harus kita pahami hakikat niat. Kata Syekh Nawawi, wa yushtaratu ayyuhdira fi dhihni sifati saumi ma'adzatihi thumma yadumul qasda ila dhalikal ma'lum. Disyaratkan kata beliau, seseorang yang berpuasa itu ketika berniat hendaklah dia mampu menghadirkan fidhihni dalam benak lamati. Dia harus mampu menghadirkan dalam hatinya sifati saumi, sifat-sifat puasa ma'adzatihi, bersamaan dengan zatnya puasa tersebut. Kemudian setelah sifat puasa hadir dan zat puasa dalam hati, yadumul qasda, baru ia memasang kasat ila dalikal maklum, kepada yang telah maklum tersebut, yaitu yang hadir. Jadi Syekh Nawawi Al-Bandani ingin menjelaskan niat itu para jamaah, yaitu menghadirkan apa yang akan kita lakukan dalam hati. Setelah hadir kita kasat untuk melakukan itu. Contoh, hidra urung agam lagi katanya, gebudoh, tira gebudohnya ikut liate kuna je kupi, ikut liate ke kuna je kupi. Ketika hatinya berkata kuna je kopi, mau minum kopi, itu gelas kopi, warung kopi nampak di dalam hatinya. Dek, kan nyoleknya biasa ada nak je kopi, kuna je kopi, nyan warung kopi tu, kan lemo kopi, gelas kopi kada ju. Kadang ngon lom ngon je kopi kada. Nyan tuh nyan nit. Jadi mengkasat sesuatu yang hadir yang dalam hati. Begitu juga niat puasa. Jadi ketika kita mengkasat puasa dalam hati, puasa dan sifat-sifatnya itu harus hadir dalam hati kita, persis seperti hadirnya kopi tadi. Cuman kopi je dapat hadir dengan puasa payah. Nyan karena pengetahuan katanya terhadap kopi lebih baik daripada pengetahuan tanya terhadap puasa. Lebih dari kopi dengan puasa. Nyan tagai persoalan. Sebenarnya sama-sama aja. Mambak masalah muturi tagai kurang muturi dengan puasa. Nah, urang ke puasa kamu pelotun muturi tanggot dengan puasa. Nyan kasus menjadi
sah. Lalu apa itu puasa? Tamu turi begon ngompotannya. Para ulama mendefinisikan puasa itu dengan al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajri ila ghurubiha biwajhin maksusin. Puasa itu adalah menahan diri daripada yang membatalkan semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan cara tertentu. Itulah hakikat puasa. Hendro dinanya daripada hal-hal yang membatalkan puasa yang dimulai sejak terbit fajar shadiq diakhiri ketika sudah terbenam matahari. Hendronya dengan cara yang diatur dalam agama, dengan cara tertentu, nyan puasa. Jadi ketika Anda menyebutkan di dalam hati Anda kalimat niat nawaitu shauma ghadin, harus hadir puasa yang seperti tadi maknanya. Berhadir nyotingohan puput yang berpuasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Nyan yang tak kasat akan tergerjakan, itulah namanya niat. Maka kalau begitu, falau khatira bibalihi kalimati ma'ajahlihi maknaha lam yasihha. Kalau kalau terlintas bibalihi di dalam benaknya seseorang kalimati beberapa kalimat, dalam hati kita terlintas beberapa kalimat. Kalimat apa? Kalimat niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau ngan bahasa Aceh lungnit puasa singgah uron untuk menunaikan fardu Ramadan punyo karena Allah Ta'ala. Kalimat itu terlintas dalam hati kita. Ma'a jahlihi maknaha, bersama dengan bodohnya orang tersebut terhadap makna kalimat itu. Kata Syekh Nawawi, lam yasihha, niscaya tidak sah ya. Mungkin tagai nate tu lungnit puasa tinggal uro untuk menunaikan fardu Ramadan batunyo karena Allah Ta'ala, tapi hana ada pupu makna ada dagunyan nya hana sah juga. Maka kita harus tahu makna apa yang makna puasa. Apa makna puasa? Menahan diri dari yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan cara tertentu. Nyan harus kita paham. Ketika pemahaman itu hadir dalam hati, lalu kita kasat untuk melakukannya dengan menghadirkan dalam hati kalimat tadi, dengan melintaskan kalimat tadi dalam hati, maka itulah niat. Persih lagi bantanit dalam hati dan je kupi duh gelah kupi ju. Nyan ku lagi nyan para jemaah. Nyan nenging. Jadi jangan terlalu fokus hanya pada kalimat. Kebiasaan kita terlalu fokus pada kalimat, tapi lupa kepada menghadirkan apa itu perbuatan yang akan dilakukan. Hanya lebih fokus kepada nawaitu. Ada pedupat, nyo kalimat kalau lagi nyo mudah kalimat ada pedupat. Padahal hanya meceh kalimat nawaitu gede. Buktinya dalam sebuah hadis Rasulullah ketika pulang dari masjid, beliau bertanya kepada istrinya Aisyah, hal indaka min ghada? Aisyah, ada sarapan pagi di rumah? Kata Rasulullah, kata Aisyah, la, tidak ada. Kata Rasulullah, idzan asumu, kalau begitu aku berpuasa. Karena nawaitu oleh Rasulullah kan? Idzan asumu, kalau begitu aku berpuasa. Maka apa yang ada dalam hati, hadirnya syekh yang akan kita lakukan itu lebih penting. Jadi ketika apa yang akan kita lakukan yaitu puasa hadir, kasat itu yang akan kita lakukan besok, maka itulah niat. Jadi hana mesti nawaitu berarti asumu juga niat, aku berpuasa. Nah, tapi karena puasa Rasulullah itu bukan puasa wajib, tidak disebut Ramadan, asumu sudah cukup, aku berpuasa. Yaudah. Wa minas sifati saumi kaunu syahri Ramadan. Termasuk bahagian daripada sifat puasa adalah keadaan bulan Ramadan. Jadi betingat tu wate tanit nawaitu lamatenya bulan Ramadan. Leuh tingat tu puasa betingat tu bulan Ramadan. Kah.
Wa illam yahdur fi dhihni dzalika. Seandainya tidak hadir dalam hatinya demikian. Ana hadir makna puasa mono. Ana hadir bulannya bulan Ramadan. Lam yahsul lahul yaumul awal wala ghairah. Tidak hasil puasa baginya pada hari pertama, tidak hari-hari lainnya. Masa bahasa danyo menyawate nenit lamate nawaitu sauma gadin, hana hadir makna puasa bersama sifat-sifatnya semenjak hari pertama sampai hari terakhir Anda tidak puasa. Aina kadangku nyan kon puasa thundu. Tahu puasa na cara hansit cara ana puasa. Jadi kon puasa nyan thundu. Menyawate nenit lam hati tidak hadir makna puasa itu sendiri dan sifat-sifat puasa. Yan para jemaah. Yan hal yang penting dari niat. No kajian katanya. Kalau untuk kadang yang naya ingin bertanya. Nah? Oh, Pak Tiban. Ya. Untuk terkena kewajiban membayar kafarat dengan sebab jima, jadi tidak langsung kita sebutkan puasa 2 bulan berturut-turut, karena itu pilihan nomor 2. Pilihan pertama memerdekakan seorang hamba sahaya. Pilihan keduanya, pilihan ketiga memberi makan 60 orang miskin. Untuk terkenanya kafarat dengan sebab jima di waktu berpuasa, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab ini harus terkumpul 11 syarat. Tidak boleh syarat. Wajib. Lalu pada berkabaran kan? Tidak boleh syarat. Kon langsung aja bayu terkumpul 11 syarat. Toh 11 syaratnya. Yang pertama, kewajibannya terhadap orang yang mewata. Al-wati'i. Wati'i artinya laki-laki. Urinang hana wajib dan agam yang wajib. Kon mandua ada dia bayu kafarat tiro taga yang agam. Yang kedua, ayyakunal watu'u mufsidan. Wata itu harus wata yang merusak puasa. Yang ketiga, yang kedua, wata merusak puasa itu artinya orang mewata dalam keadaan sadar, sengaja, kemudian tahu hukumnya haram, kemudian pilihan sendiri, bukan dipaksa. Mesti paksa, ipuduk pistol baule itu, kawata promo kumahan. Kawata aja nya apa ya bayu kabarang. Sebab watanya tidak membatal puasa. Jadi wata yang membatal puasa. Yang ketiga yaitu yang batu dengan wata adalah puasa. Artinya memang wata mantang tengah ada puasa. Nyo kalau nujib kita boh gelah mana? Anale batu dengan tempat wata puasa walaupun lam bulan puasa. Kemudian yang keempat, ayyakuna sauma nafsahu. Jadi yang batu berpuasa rod, kan puasa gop. Menyo batu puasa gop, hana kena kafarat. Irona hanan puasa. Yang puasa berumah, dia wata berumah. Yang sebab dah wata berumah ditanya so puasa so batu. Puasa gop, puasa berumah ditanya hana batu puasa, tidak hana ada puasa. Nya hana kena kafarat. Di berumah tu ikata sagai tabuh puasa, itanya hana kena kafarat. Jadi menyono wadah hana payah mendua buka puasa tepiro sagai menyatakan dari segi kafarat. Nu puasa nu buka ron coba lo hana payah buka tika ada bukan dia kan mulai ron ya menahan. Kemudian yang keempat, tadi, yang kelima, ayyakunal ifsadu bil wat'i. Jadi yang membuat rusak puasa harus dengan sebab wata, sebab lain tidak. Yang kelima, yang keenam, ayyun faridul wat'u bil ifsad. Bahwa batalnya puasa
tok gara-gara watak, tidak bercampur dengan gara-gara yang lain. Yang keenam, tadi yang ketujuh, ayyastamira ala ahliyati kulla yaum, yaitu dia dalam sepanjang hari itu memang orang yang wajib berpuasa. Ya. Kemudian yang kedelapan, ayyakuna saumu min adha, puasanya puasa tunai, bukan puasa qadha. Yang kesembilan, watak itu ayyusamu bil wat'i, watak itu adalah watak yang berdosa. Yang kesepuluh, ayyakunal ismuhu li ajli saum, alasan ba'au terjadi dosa karena watak itu karena puasa, bukan karena lain. Yang ke-11 yaitu bukan watak syubhat. Nyan tiblah boh analung jelaskan nabi tar karena watak. Tiblah boh nyan berterkumpul baru wajib bayar kafarat. Nyo kater kumpul tiblah boh sei baron wajib kafarat. Nyam nyo nak kasus be pegah ino tinggal telepon lo mendang de. Tau daduk dua de. Ino male de. Ino be pura-pura kan. Hang gebi belum aib sebab be pura-pura ino. Maksud saya yang nak kasus merumpok mendang atau ne WA mendang atau ne voice atau sebagainya je mendang. Yang tung pura-pura pada gitu rasanya. Nah, cerita le lu dan yang de kibang le cerita nu yang baru nu buka. Oh, payah bayu kafarat atau hana payah bayu kafar tinggal tatimangnya syaratnya na puhana sebab kon hana mandung tanya wara jemaah na tabak rojih kadang itanya pah ge bekawin de buk mak buaya rojih kang bekawin mak buaya pah ra bulan puasa jamun pilih orang duha ra memegang ge bekawin anu mana bayangkan menyorap nang pak megang ge bekawin musin mentong teh hada kan tak berani nyanjamun no mentong kajian kitanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal المؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وتفسير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسناه أبدا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.